Perjalanan Jesus di Italia sepertinya akan benar-benar semakin cerah. Tentu kita tahu kalau Bang Jay saat ini tengah jadi komoditi panas di bursa transfer musim panas nanti. Hal itu tidak terlepas dari penampilannya yang konsisten bersama Venezia musim ini. Yap, kemenangan 1-0 atas Monza benar-benar sedikit banyak mampu memberikan suntikan moral bagi tim tersebut buat lolos dari degradasi. Meskipun berat, tapi Jay sebagai kapten yakin jika timnya mampu melakukan misi berat tersebut. Itulah yang mungkin membuat Jay begitu dicintai oleh supporter Venezia, dan itu tergambar nyata dalam sebuah video ketika Jay dengan hangat menghampiri para ultras usai laga versus Monza. Yap, dalam beberapa waktu terakhir kita udah banyak tahu jika Jay masuk radar tim-tim ternama Serie A. Akan tetapi satu tim yang kemungkinan udah melangkah jauh adalah Inter Milan, di mana sang allenatore Simone Inzaghi diketahui udah menyiapkan proyek besar untuk musim depan, dan Jay dianggap adalah rekrutan yang ideal. Hal yang kemudian juga diperkuat dengan kabar jika sang wakil presiden klub, Javier Zanetti, yang kebetulan juga sangat dekat dengan Erick Thohir, turun tangan untuk melobi Jay. Tentu semua keputusan ada di tangan Jay, dan ia pasti tahu mana yang terbaik untuk karir ke depan. Selain itu ada kabar juga mengenai nama-nama punggawa timnas Indonesia yang akan berstatus free transfer di Juni nanti, yang mana mereka adalah Tom Hyatt, Justin Hubner. Mereka berdua dinilai cocok dengan gaya main sepak bola Italia. Selain mereka ada pun Mace Hilkers yang juga masuk radar Bolonya. Yap, Mace diproyeksikan untuk datang apabila mereka gagal mendapatkan Chiesa setelah muncul kabar jika tim itu ingin menduetkan keduanya. Nah, satu nama lagi yang bisa saja jadi kejutan tentu saja Rizky Ridho. Dengan kontrak yang tinggal setahun bersama Persija, Venezia kemungkinan akan coba untuk mendatangkannya berdasarkan rekomendasi dari Jesus. Bagi Ridho, apabila itu benar adanya, maka itu adalah langkah yang tepat. Karena walaupun semisal harus memulai karir di Serie B, tapi dengan usia yang masih muda serta minim pengalaman di Eropa, itu adalah tempat yang pas buat Ridho menempa diri. Defense unbroken power in his fist. Lead us forward in the darkest night. Jay, our captain, guiding with might. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to recite. With courage in his heart, his path unwinds. Ready to face the world and trying. Meskipun masih berada di zona merah, kemenangan 1-0 atas Monza pasti membuat motivasi pemain Venezia kini jadi lebih tinggi. Dan sebenarnya masalah utama tim ini terletak di lini depan yang bapuknya setengah mati. Ini fakta loh ya, jadi nggak ada tendensi menjelekan atau apapun. Nah, bila kita melihat data, jumlah kebobolan gol Venezia sejauh ini adalah 44, yang mana itu cuma selisih 1 gol dari Lazio yang ada di posisi 6 dengan 43 gol. Dengan begitu, berarti per match Venezia ini cuma kebobolan 1 atau 2 gol di tiap laga. Jelas itu adalah sebuah catatan yang bagus. Cuman ya tadi, lu kebobolan 1 dan gak bisa cetak gol, ya you still lost the game. Sesimpel itu. Nah, dari semua pemain yang ada, khususnya di lini belakang, wajar jika Jesus kini dianggap begitu menarik bagi tim-tim ternama. Karena sepanjang musim ini, apa yang ditampilkan Jay baik sebagai back ataupun kapten, nyatanya membuatnya dinobatkan jadi salah satu back paling konsisten musim ini. Dan itulah mengapa nama Jay masuk ke dalam radar tim-tim ternama Serie A. Nah, menurut Sportface.it dan Tutto Mercato Web, apa yang ditampilkan Jay ketika lawan Monza itu adalah sesuatu yang gak perlu dikagetkan. Dan bagi media tersebut, sudah saatnya bagi Jesus untuk memulai langkah serta tantangan yang lebih tinggi. Karena secara kualitas, Jay dianggap mampu untuk melakukannya. Tidak ada yang salah dalam dirinya, dia akan menjadi orang pasar utama di musim panas. Ucap laporan Sportface.it. Keteguhannya di lini belakang tidak lagi menjadi berita utama. Selalu sama seperti itu, bahkan dia menjadi hidup ketika teman-temannya tampak tertidur. Tulis Tutto Mercato Web. On the field, he stands resolute. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent too strong to... Yap, Jesus, nama yang kini bergema laksana guntur di langit Serie A. Sekarang ini dia adalah sang kapten Venezia yang membawa harum nama Indonesia hingga ke ujung dunia.
Dan dengan ban kapten melingkar di tangannya, tentu ia bukan sekedar pemimpin melainkan dewa perang yang mengatur irama pertempuran di lapangan hijau, baik bersama Ila Gunari maupun skuad Garuda. Datang bukan sebagai bintang besar, pelan-pelan nama Jay mampu melesat laksana kilat di pagi hari. Aksinya dalam menghadang penyerang-penyerang level atas seolah mampu menjadi sebuah seni yang indah. Yap, Jay adalah tipe back yang lebih suka bermain indah ketimbang brak-bruk, layaknya back-back klasik Liga Italia. Interceptnya seperti menutup gerbang neraka di hadapan striker kelas 1. Media Italia pun sampai kehabisan kata, hanya mampu menjulukinya sebagai pemimpin yang tak tertandingi atau tembok hidup yang menari di lapangan. Yap, nggak cuma di Venezia, Jesus adalah mercusuar harapan bagi 280 juta jiwa di Indonesia. Sebagai kapten tim Garuda, ia memimpin dengan jiwa singa, menyeret timnya menuju mimpi besar Piala Dunia 2026. Di lapangan, ia bagai gunung yang tak pernah runtuh, menahan gempuran lawan dengan ketenangan layaknya seorang biksu dan keberanian sebagai seorang kesatria. Tingkahnya nggak pernah aneh-aneh, dan di atas lapangan, dia bukan hanya bermain tapi juga menciptakan sejarah, menorehkan tinta emas di lembaran perjuangan sepak bola Indonesia. Satu clearance-nya mampu membuat jantungan seluruh penonton, karena nyaris selalu diakhiri teriakan yang seolah menegaskan kalau Garuda tak selemah itu. He stands resolute, no fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core, holding the line, always giving. Yap, melihat itu semua, wajar jika tim sekelas Inter Milan sebegitu ngebetnya sama pemain 24 tahun ini. Dan sebagai pelatih berpengalaman, Simone Inzaghi seperti punya feeling jika Jesus punya faktor X yang akan membuat Inter Milan jadi lebih bagus. Itulah kenapa 10 juta euro yang dipatok Venezia seolah nggak ada artinya dengan kualitas serta potensi Jay itu sendiri. Yap, Inzaghi diketahui sedang menyiapkan proyek besar untuk musim depan, di mana ia ingin skuadnya terutama barisan belakang diisi oleh back-back muda yang punya kualitas. Dan Jesus dianggap sebagai salah satu kepingan yang dibutuhkan. Selain itu, Inzaghi juga kabarnya akan melepas 2 back veterannya, yaitu Francesco Acerbi yang telah berusia 30 tahun dengan sisa kontrak 1 musim lagi. Kemudian Inzaghi juga berencana melepas Stefan De Vrij, 33 tahun yang kontraknya akan habis di akhir musim nanti. Tentu saja trio back Bastoni, Jan Bisek, dan juga Jesus dianggap akan jadi tembok muda yang tangguh. Lebih lanjut, demi memuluskan rencana, sang wakil presiden Inter Milan, Javier Zanetti, akan turun langsung untuk meyakinkan Jesus dalam proyek ini. Sebab Jay sendiri sampai detik ini belum memutuskan ia akan kemana. Baginya, fokus utamanya saat ini adalah meloloskan Venezia dari degradasi. Dan Jay pasti akan sangat memprioritaskan tim yang menjaminnya menit bermain. Karena menurutnya itu lebih penting dari sekedar pride gabung tim besar. Sebab selain Inter, adapun tim-tim Serie A lainnya yang juga mengincar Jay adalah Torino, Bologna, Atalanta, Fiorentina, serta beberapa klub dari Inggris dan Prancis. Intinya Inter akan berusaha mengamankan kesepakatan pribadi dengan Jay. Selain karena emang udah mantap, harga Jay juga masih tergolong murah, karena jika nantinya Jay sukses membawa Indonesia lolos Piala Dunia, so pasti harganya pasti bakal naik, jadi lebih tinggi, serta lebih banyak saingan kendati Venezia terdegradasi sekalipun. No fear in his veins, opponent absolute. A leader by nature, calm and secure. In his presence, strength endures. More spirit in his core, holding the line, always giving more. From the archipelago, he strides ahead. Silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain Jay, unwavering light. No opponent is strong to incite. With courage in his heart, his path unwise. Ready to face the learning tide. Di sisi lain, selain soal transfer Jay, ada pun rumor lainnya yang menyebut jika beberapa tim di Serie A ataupun Serie B cukup tertarik dengan pemain timnas Indonesia. Dan peluang itu sejatinya cukup terbuka mengingat ada pemain yang kontraknya habis musim ini seperti Tom Haye dan Justin Hubner. Kemudian ada juga Marcel Kers yang masuk radar Bologna. Tentu bagi Meis, ini adalah kesempatan yang bagus karena Bologna pun di Serie A sekarang masih merupakan tim yang kuat serta berpeluang tembus zona Eropa musim depan. Lalu yang terakhir ada Rizky Ridho. Nah, ini yang menarik, sebab ada kabar yang bilang kalau Venezia akan coba untuk menembus sisa kontrak setahun dari Ridho di Persija.
Dan semua itu bisa aja terjadi andai Jesus benar-benar pergi. Ridho sendiri adalah nama yang cukup membuat Itses merasa kalau ini pemain emang harus abroad, khususnya ke Eropa. Karena kualitas Ridho akan sangat percuma jika hanya berkutat di level Asia atau bahkan Liga 1. Tentu semisal Venezia harus turun ke Serie B dan Ridho main di sana, ya nggak apa-apa. Karena biar gimana pun, level Serie B ini juga tinggi, kan gitu. Lagi pula itu adalah awal yang pas bagi Ridho buat menempa diri. Karena biar gimana pun gak mudah untuk bersaing di top level Eropa. J aja nih yang datang ke Italia sebagai pemain reguler di Eredivisie harus memulai dari Serie B. Maka dari itu adalah hal yang realistis bagi Ridho untuk melakukan langkah yang sama. Karena biar gimana pun, level Liga Indonesia itu masih jauh dibandingin Eropa. Jangankan Eropa, wong 10 besar Asia aja enggak, kan gitu. Secure in his presence, strength endures, more spirit in his core. Holding the line, always giving more. From the archipelago he strides ahead, silent strength that we all respect and dread. Stand tall, Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his path unwise, ready to face the world and try. Yap, terlepas dari apapun, Mimin pribadi pokoknya berharap jika penggawat timnas Indonesia harus berani buat abroad, terutama yang muda-muda. Nggak apa-apa semisal sebagai awalan ke Liga Australia ataupun Thailand. Yang penting serap ilmu dan pengalaman serta belajar budaya baru. Intinya abroad, dah gitu. Dan buat Jesus, Venezia mungkin masih berjuang di papan bawah Serie A. Tapi dengan adanya dia sebagai nahkoda Venezia, pelan-pelan mulai berlayar dengan keyakinan menuju fajar kemenangan. Dan di tanah air, namanya telah menjadi mantra, doa yang diucapkan setiap malam oleh anak-anak yang bermimpi menjadi seperti dia. Yap, sekali lagi Jesus bukan sekedar kapten, tapi dia adalah simbol kebangkitan, mercusuar yang menuntun Indonesia menuju panggung dunia. Semoga musim depan, kalaupun pindah, semoga bisa dapat tim yang sesuai. Kemudian buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda. Captain J, unwavering light. No opponent too strong to incite. With courage in his heart, his